Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Febrianti, NIM L1A12009, kelas R003, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 1. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. 2. Hakikat bahasa Indonesia baku. 3. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, hakikat bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa kita bina. Yang kedua, identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia, selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain. Sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Maksudnya di sini adalah bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial, budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya serta pidato kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar yang seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi, hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar saja. Ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang dan budaya dan bahasanya. Keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang kedua, yaitu hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai sarana interaksi sosial. Kedua, bahasa adalah ujaran. Ketiga, bahasa meliputi dua bidang, yaitu A. Bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. B. Arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Ketiga, setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Keempat, setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Kelima, bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat. Yang pertama, A. Sistematik, yaitu bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. B. Manasuka, karena unsur-unsur bahasa ditulis secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimulkan. C. Ujar, bentuk dasar bahasa adalah ujaran.
karena media bahasa terpenting adalah bumi. D. Manusiawi, karena bahasa menjadi fungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lain. E. Komunikatif, karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama adalah pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar dan bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita sebut KBBI. Saya akan menjelaskan kembali mengenai ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Yang pertama, kata baku memiliki ciri-ciri. 1. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ketiga, pada pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit atau tidak berbelit. Keempat, bahasa baku adalah bahasa percakapan. Kelima, kata baku digunakan sebagai Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama, ciri-ciri kata baku. 1. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ketiga, pada pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit atau tidak berbelit. Keempat, baku adalah bahasa percakapan. Kelima, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Keenam, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Baiklah, setelah mengetahui pengertian dari kata baku dan tidak baku, kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Yang pertama, ciri-ciri kata baku. 1. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ketiga, pada pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. Keempat, baku adalah bahasa percakapan. Kelima, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Keenam, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Ketujuh, bahasa baku tidak mengandung antipleonasme. Kedelapan, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Selanjutnya, ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Keempat, bentuknya sangat mudah berubah-ubah. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri kata tidak baku. 1. Biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari. 2. Sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Sekian video mengenai pembahasan materi saya. Apabila teman-teman memiliki tanggapan, pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.